Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandan, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-465 ini didukung oleh para pemain Andi Ruslianti sebagai Nyai Sora, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Edi Dosar sebagai Mahisa Taruna, Elias sebagai Gajah Biru, Refri Lubis sebagai Demung Wira, Narto Pantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mahisa Taruna tidak sependapat dengan Nyai Kebo Anabrang. Mahisa Taruna bertekad untuk membalas dendam. Karena itu diam-diam dia berangkat menuju istana Majapahit. Setelah merobohkan 2 orang penjaga, Mahisa Taruna melompat menuju rumah kediaman Lembu Sora. Sementara itu, Lembu Sora dan istrinya Nyai Sora sedang berbicara di serambi tengah. Kakang Lembu Sora, mengapa harus rebutan kedudukan dengan teman sendiri? Menurut pendapat saya, lebih baik kita mengalah saja. Nyai, kita sudah lama menjadi suami istri. Tentunya kau sudah mengenal siapa Lembu Sora. Aku tidak pernah mempunyai minat untuk rebutan kedudukan, rebutan pangkat ataupun harta dengan siapapun juga. Tapi sekarang masalahnya menjadi lain, Nyai. Lain bagaimana, Kakang? Menurut pendapatku, pengamatanku, Kakang Ramapati sangat bernafsu menduduki jabatan Pati Hamangkubumi. Biarkan saja. Apa urusan kita, Kakang Lembu Sora? Tidak bisa begitu, Nyai. Kalau kita tinggal diam, akibatnya akan menjadi lebih runyam.
Kau tahu sendiri bagaimana watak dan perangai Kakang Ramapati. Dalam usahanya memperoleh apa yang ia idam-idamkan, dia sanggup melakukan segala macam cara. Bahkan cara yang paling licik, paling keji, bahkan cara yang paling tidak manusiawi, dia sanggup menempuhnya. Hal inilah yang membuatku menjadi sangat prihatin, Nyai. Karena itu, aku tidak bisa tinggal diam. Oh, apakah Sang Prabu tidak mengetahui hal ini, Kakang? Entahlah, Nyai. Sang Prabu sendiri nampaknya sungkan kepada Kakang Ramapati. Maklumlah, Kakang Ramapati sudah sejak lama mengabdi kepada Sang Prabu Kertanegara. Sedangkan Prabu Kertanegara adalah mertua dari Sang Prabu yang memerintah Majapahit sekarang ini. Oleh sebab itulah, Sang Prabu nampaknya sangat kikuk menghadapi Kakang Ramapati. Jelasnya Sang Prabu tidak dapat bersikap tegas kepada Kakang Ramapati. Kalau begitu, keadaannya bisa menjadi sangat sulit, Kakang Lembu Sora. Iya, begitulah, Nyai. Keadaanku bisa menjadi sangat terjepit karena pengaruh Kakang Ramapati. Dan kukira sekarang ini, keadaan di Istana Majapahit kurang begitu nyaman. Ada dua kelompok kekuatan prajurit. Ada dua kelompok yang ingin saling mempengaruhi. Yang pertama adalah kelompokku sendiri, yang ingin membuat Majapahit tetap bersih dan berwibawa. Yang kedua adalah kelompok Kakang Ramapati. Sebenarnya aku tidak ingin bermusuhan dengan Kakang Ramapati. Tapi Kakang Ramapati selalu memojokkan diriku. Bagaimana dengan sikap Sang Prabu sendiri, Kakang Lembu Sora? Apakah beliau tidak mengetahui adanya dua kelompok? Sepertinya Sang Prabu kurang begitu menyadarinya. Hal ini karena Kakang Ramapati selalu menyembunyikannya. Dan saya sendiri tidak berani menyinggung-nyinggung masalah ini. Karena akibatnya bisa membuat kerusuhan di antara teman sendiri. Kakang Lembu Sora. Ya? Apakah kau tidak mendengar sesuatu? Iya. Aku mendengar desir langkah-langkah di atas atap rumah kita. Maksudmu langkah-langkah manusia? Iya, Nyai. Kau tunggu sebentar di sini. Aku akan segera kembali nanti ya. Ya, hati-hati, Kakang. Setelah menyedot napas 3 kali, Lembu Sora melompat ke halaman, sementara Nyai Sora buru-buru menutup pintu. Lembu Sora segera menghentikan langkah-langkahnya di tengah-tengah halaman. Dia menengok ke sana kemari, tapi tidak nampak seorang pun di sekitarnya. Demikian pula di atas atap hubungan rumahnya, tidak nampak seorang pun. Pada saat Lembu Sora bermaksud kembali melangkah ke arah pintu serambi depan, mendadak sebuah bayangan berkelebat. Bayangan itu tiba-tiba saja muncul dari balik daun-daun tanaman hias. Dan bayangan itu segera menyerang ke arah Lembu Sora. Ngajar. Berani sekali kau memasuki rumahku. Berani sekali kau menganggap enteng Lembu Sora. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa diriku, Lembu Sora. Kau berhutang nyawa kepadaku. Dan kau harus membayarnya. Aku adalah seorang prajurit. Aku sudah banyak sekali membunuh manusia. Mungkin lebih dari 100 orang mati di tangan Lembu Sora. Apakah kau salah seorang di antara sana pemilih mereka? Seorang prajurit adalah biasa membunuh prajurit. Di tengah medan peperangan selalu terjadi bunuh-membunuh. Tapi kau licik, Lembu Sora. Kau telah membunuh kawanmu sendiri dengan kepala dingin. Kau telah mengkhianati kawanmu dan membunuhnya tanpa perasaan. Semenjak aku menjadi prajurit, baru sekarang ini ada seseorang berani mengatakan seperti itu. Siapa kau ini sebenarnya? Cepat buka topengmu. Marilah kita bicara secara baik. Marilah kita bicara secara jantan dan terbuka. Kalau memang benar terbukti apa yang kau katakan, aku tidak akan sungkan-sungkan mengakuinya dan mempertanggungjawabkannya. Aku tidak sudi berbicara dengan manusia licik seperti kamu, Lembu Sora. Sudahlah, tidak usah banyak mulut. Ajalmu, Lembu Sora.
Laki-laki bertopeng itu segera membabat Lembu Sora dengan parangnya. Lembu Sora terengginas menghindar ke samping. Melihat serangannya gagal, laki-laki itu membalikkan tubuhnya dan kembali mempersiapkan kuda-kuda. Selanjutnya dia menyerang lebih garang. Tapi pada saat itulah nampak dua orang berlari-lari ke arah mereka. Melihat kehadiran orang lain, laki-laki bertopeng yang tak lain adalah Mahisa Taruna segera mengambil langkah seribu. Dia melompat sambil membabatkan pedangnya ke arah Gajah Biru dan Demung Wira. Ada apa, Gusti? Siapa orang itu? Entahlah, Gajah Biru. Dia menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Tapi yang jelas, dia bermaksud membunuhku. Dia sudah berhasil melumpuhkan dua orang prajurit jaga, Gusti. Kami menemukan tubuh prajurit itu tergeletak di tepi lorong di balik rumpun perdu. Jangan biarkan orang itu lolos, Demung Wira. Cepat kejar, tangkap dan bawalah kemari. Aku ingin tahu siapa orang itu. Baik, Gusti Lembu Sora. Kita tidak bisa terus mengejarnya, Kakang Demung Wira. Orang itu berlari menuju rumah kediaman Gusti Ramapati. Kurang ajar. Orang itu pasti pembunuh bayaran. Nampaknya Ramapati sudah tidak sabar lagi untuk menyingkirkan Gusti Lembu Sora. Iya, nampaknya memang begitu, Kakang Demung Wira. Karena tidak sabar, dia lalu menggunakan cara-cara yang kasar. Sekarang bagaimana, Kakang Demung Wira? Kita laporkan saja hal ini kepada Gusti Lembu Sora. Ayo, Adik Gajah Biru. Rayuyu, lihatlah. Berani sekali orang itu. Apakah dia mempunyai nyawa rangkap sehingga berani naik ke atas dinding pagar rumah kediaman Gusti Ramapati? Demi elek, akan kupekuk orang itu. Tunggu, Rayuyu. Jangan gegabah. Orang itu pasti telah membekali dirinya dengan setumpuk ilmu. Dan aku tidak ingin dia lolos. Kita akan menangkapnya untuk Gusti Ramapati. Nah, sekarang begini saja. Aku akan memberitahu Rabangsa dan Rabanya. Sementara kau menyiapkan 20 orang prajurit. Kita kepung orang itu. Sementara itu, Mahisa Taruna masih berlompatan di atas dinding pagar. Sekali waktu dia melompat ke atap rumah, Mahisa Taruna merasa sangat kecewa karena usahanya membalas dendam telah gagal. Kurang ajar. Ternyata tidak mudah membunuh Lembu Sora. Aku bukan saja hanya gagal, tapi nyawaku hampir saja melayang. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus keluar dari istana Majapahit ini dengan tangan hampa? Tidak. Aku akan mencobanya sekali lagi. Mahisa Taruna masih penasaran. Dia bermaksud kembali ke rumah kediaman Lembu Sora. Tapi baru saja kakinya menapak di lantai lorong, mendadak prajurit-prajurit Majapahit menyergapnya dari berbagai jurusan. Ayo tangkap orang itu. Ayo.
Bagus, bagus sekali. Kalian anak-anakku telah bekerja dengan baik. Coba Rawedeng, bawalah dia mendekat kemari. Baik, Gusti. Tapi hati-hati, Gusti. Orang ini namanya sukar dijinakkan. Dia mempunyai sedikit kemampuan ilmu kanuragan. Benar, Gusti. Kalau tidak hati-hati, dia bisa membunuh kami, Gusti. Cukup. Tenanglah kalian. Lepaskan orang ini. Ya, lepaskan saja. Kalian tidak perlu khawatir. Aku telah mengenalnya dengan baik. Bukankah begitu, Mahisa Taruna? Apakah kau masih bisa mengenali aku? Iya. Nampaknya hamba masih dapat mengenali Gusti Ramapati. Mahisa Taruna, apa yang kau kerjakan di tempat ini? Tindakanmu ini sangat ceroboh. Kau bisa membahayakan dirimu sendiri. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba sudah tidak sabar lagi. Hamba ingin secepatnya membunuh Lembu Sora. Mahisa Taruna, Mahisa Taruna. Maklumlah, kau ini masih bocah. Kau belum tahu apa-apa tentang segala macam hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan. Kau pikir mudah membunuh Lembu Sora? Kau pikir siapa Lembu Sora itu? Ampun, Gusti. Sekalipun sukar untuk melaksanakan niat hamba, tapi hamba tidak akan mundur. Hamba tetap harus membalas dendam. Pokoknya Lembu Sora harus dapat dibinasakan. Hamba tidak akan dapat hidup dengan tenang selama pembunuh orang tua hamba masih berkeliaran. Itu bagus. Kau ingin menjunjung tinggi martabat almarhum Kebo Anabrang, orang tuamu. Kau ingin membunuh Lembu Sora demi arwah orang tuamu. Itu bagus. Itu tandanya kau mencintai dan menaruh rasa hormat kepada orang tuamu. Kau ingin berbakti kepada orang tua, tapi kau masih terlalu muda, Mahisa Taruna. Tindakanmu sangat ceroboh. Kau masih terbawa hawa nafsu yang bisa menjerumuskan dirimu sendiri. Dengar, Mahisa Taruna. Sekali lagi kau berani masuk ke rumah kediaman Lembu Sora dengan menghunus pedang. Bukan Lembu Sora yang akan terbunuh, tapi prajurit-prajurit kaki tangan Lembu Sora lah yang akan menjinjing kepalamu. Bagaimana, Mahisa Taruna? Kau mau mendengarkan nasihat-nasihatku, ha? Ya, Gusti Ramapati. Saya memang keburu nafsu. Saya tidak dapat mengendalikan diri. Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan kau Rabajak. Kalian berempat tunggu di sini. Aku akan bicara empat mata dengan Mahisa Taruna. Ayo, Mahisa Taruna, ikut aku. Mahisa Taruna, Lembu Sora itu seorang panglima perang. Dia sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam ulah kridaning curi. Dia sudah beberapa kali terlibat dalam peperangan besar. Di samping itu dia juga adalah seorang pendekar pilih tanding. Lembu Sora juga mempunyai pengaruh yang cukup kuat di istana Majapahit. Sedangkan kau, apa yang kau miliki? Apa yang menjadi andalanmu? Bagi Lembu Sora, menghadapi seorang pemuda tangguh seperti kau, sama halnya menghadapi seekor cindil abang. Kau tahu kan cindil abang? Hah?
Kindil abang itu anak tikus yang baru saja dilahirkan. Kau bisa mati konyol kalau nekat berusaha melenyapkan lembu Sora sendirian. Kau harus mau bekerja sama denganku, Mahisa Taruna. Oh, maaf Gusti. Kerjasama yang bagaimana yang Gusti kehendaki? Dengar, Mahisa Taruna. Sekalipun lembu Sora sakti mandraguna dan berpengaruh, tapi dia juga mempunyai kelemahan. Dan aku sudah dapat membaca kelemahan-kelemahannya. Dan aku sedang merencanakan suatu gerakan yang bersifat rahasia. Kalau kau ingin membalas dendam, kau bisa bergabung bersama kami. Lalu, apa yang harus hamba kerjakan, Gusti Ramapati? Kau tidak boleh berjalan sendiri. Kau harus ikut menjadi bagian dari rencana besarku ini. Pokoknya, kalau rencanaku ini berhasil, lembu Sora pasti akan segera dikirim ke tiang gantungan. Diving juga? Enggak sih, cuma nganter. Loh, sayang banget. Padahal seru loh bisa lihat ikan, terumbu karang, dan semua keindahan laut Indonesia. Iya sih, tapi takut kulit jadi hitam dan kusam. Jangan ngebatasin ruang gerak kamu dong. Terus gimana dong? Habis diving atau aktivitas apapun, mandinya aku selalu dengan Give White Mutiara. Give White Mutiara. Butiran pearl scrub-nya mampu angkat sel kulit mati, vitamin B, C, E, dan mineral plus ekstrak mutiara mengembalikan dan membuat kulit cerah dan sehat dalam 3 minggu. Hai Tan. Hai Nadine. Wah, kulitmu shiny kayak mutiara nih. Pasti dong, Give White Mutiara. Diving yuk. Hah? Diving? Udah gak musuhan sama matahari nih. Give White Mutiara. Aku Nadine Chandrawinata. Kulit putihku hasilnya lebih nyata, lebih alami. Ketemu Bu Mirna lagi. Pasti mau barang mangkuk cantik, ya kan? Iya nih, belum lengkap koleksi warna-warni mangkuk cantiknya. Sama dong. Pokoknya saya mau ngeborong, mumpung lagi promosi. Ya kan, Bu? Iya, Bu. Belanja di Indomaret, dekat dari rumah. Produknya juga berkualitas dan harganya selalu terjangkau. Makanya, saya selalu belanja di Indomaret. Iya. Mau mangkuk cantik kayak ibu-ibu tadi? Buruan ke Indomaret, jangan sampai kehabisan. Caranya gampang. Setiap belanja produk sponsor senilai Rp40.000, Anda bisa mendapatkan satu pieces mangkuk cantik dengan harga mulai Rp8.900. Mangkuk cantik ini berkualitas food grade dan ber-SNI. Tersedia dalam 3 ukuran dan 3 warna pilihan. Segera ke Indomaret dan lengkapi koleksi Anda dengan aneka mangkuk cantik warna-warni. Jangan lupa gunakan Indomaret Card Anda dan dapatkan diskon tambahan. Promosi ini berlaku 1 Maret sampai dengan 30 April 2012. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Sang Ramapati membawa Mahisa Taruna meninggalkan ruangan pendopo. Kemudian mereka melangkah menuju ruangan tengah. Sang Ramapati ingin bicara 4 mata dengan putra almarhum Kebo Anabrang. Sesaat lamanya Mahisa Taruna berdiam diri. Begitu Sang Ramapati selesai memberikan nasihat-nasihat. Mahisa Taruna, membunuh orang seperti lembu Sora tidak sama mudahnya dengan membunuh sekumpulan lalat. Sebab lembu Sora adalah orang penting di istana Majapahit. Karena itu kau harus bersabar. Jangan bertindak sendiri. Kau harus menjadi bagian dari rencana besarku.
Baiklah, Gusti Ramapati. Yang penting niat hamba membalas dendam dapat terlaksana. Kalau rencanaku ini dapat berhasil, maka dengan sendirinya niatmu membalas dendam akan terlaksana. Terima kasih, Gusti. Sekarang kau harus mendengarkan segala perkataanku. Aku akan merencanakan sebuah siasat untuk membawa Lembu Sora ke tiang gantungan. Dan kau tidak perlu mengerjakan hal-hal yang berat. Tidak perlu menghunus pedang. Tidak perlu bersusah payah naik ke atas bubungan atap rumah Lembu Sora. Lalu apa yang harus hamba kerjakan, Gusti Ramapati? Sementara ini belum ada yang harus kau kerjakan, kecuali tinggal di wisma kediamanku. Kau tidak perlu pulang ke desa Tebu. Tinggallah bersamaku. Sementara aku akan mempersiapkan berkas-berkas perkara yang akan dapat kau pergunakan untuk menggugat pemerintah Majapahit. Kita tinggalkan sesaat sang Ramapati yang sedang mempersiapkan rencananya untuk menyeret Lembu Sora ke depan mahkamah pengadilan. Sekarang marilah kita lihat perkembangan yang dialami Arya Kamandanu dan Sakawuni setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Kakang Kamandanu? Ada apa, Wuni? Kau masih belum tidur juga? Bagaimana aku bisa tidur kalau suamiku sedang termenung sendirian di sini? Aku tidak ingin tidur tanpa kau di sisiku, Kakang Kamandanu. Sepertinya kau semakin bertambah manja, Wuni. Apakah kau keberatan memanjakan istrimu? Tentu saja tidak. Aku justru merasa bahagia jika dapat memanjakanmu. Kakang, aku bahagia sekali. Aku ini seperti seekor burung yang sudah lelah terbang dalam pengembaraan yang panjang. Dan sekarang, aku sudah memperoleh tempat berteduh. Aku sudah memperoleh seonggok sarang yang hangat. Aku tak ingin mengembara lagi. Aku tak ingin pergi kemana-mana lagi, Kakang. Aku ingin terus-menerus mendekam di dalam sarangku ini, sambil merasakan tangan-tanganmu yang perkasa mengusap seluruh jiwa ragaku. Aku ingin mendirikan sebuah keluarga bahagia di dalam sarang ini. Suatu saat nanti, aku akan melahirkan anak, dan anak-anakmu juga. Kakang Kamandanu, apakah kau juga menginginkan hal yang sama? Ingat, Wuni, bagaimanapun juga, kita ini adalah prajurit. Sewaktu-waktu kita harus kembali bertugas menunaikan dharma bakti seorang prajurit. Apakah seorang prajurit tidak boleh bahagia? Tentu saja boleh. Aku adalah prajurit wanita. Apakah aku harus terus bertarung melawan musuh dan tidak boleh istirahat untuk melahirkan anak-anakku? Boleh. Tentu saja boleh. Sekalipun prajurit, kita ini masih manusia biasa, Wuni. Pokoknya, aku harus mempunyai kesempatan untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Dengar, Wuni. Pemerintah Majapahit pasti mempunyai garis-garis kebijaksanaan dalam menata kehidupan dan kesejahteraan para pegawainya. Yang penting, yang perlu diingat, ialah kita jangan sampai terlena mengurusi kepentingan pribadi, sehingga lupa menjalankan dharma bakti kita sebagai prajurit. Aku tahu itu. Tapi aku tak ingin diganggu jika sedang mengecap kebahagiaan bersama suami dan anak-anakku. Anak-anakmu? Kapan kau punya anak, Wuni? Nanti, bukan sekarang. Maksudku nanti. Oh ya, Kakang. Kau ingin punya anak berapa banyak dari Sakawuni? 2, 3, atau 10? Kau ingin memberikan berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 100 orang, seperti para Korawa. Wah, Majapahit ini akan segera penuh sesak oleh manusia kalau setiap ibu melahirkan anak seperti Korawa. Biar saja. Itu urusan pemerintah Majapahit. Oh ya, Kakang. Kulihat
Kau masih canggung tinggal di rumah ini? Ya, selama ini rumahku tak ada penghuninya. Hanya kutugaskan 2 orang pembantu untuk berjaga-jaga di sana. Mengapa kau keberatan tinggal bersamaku di sana? Mengapa harus di sana? Di sini saja. Rumah ini adalah peninggalan ayahanda banyak kapuk. Aku sudah berjanji dalam hati, selama masih tinggal di Majapahit, aku akan merawat rumah ini dengan baik. Bahkan kalau Sang Hyang Widi mengabulkan permohonanku, aku ingin melahirkan anak-anakku di rumah ini. Iya, kalau memang demikian keinginan istriku, aku menurut saja. Dan kukira rumah ini cukup nyaman untuk dihuni. Kakang Kamandano, aku merasa bahagia sekali di hari perkawinan kita. Dan sampai sekarang pun, rasa kebahagiaan itu masih terus melekat di dalam hati. Apakah kau juga merasa bahagia, Kakang? Ya, tentu saja aku bahagia. Bohong. Aku bahagia. Bohong. Aku tidak percaya. Bagaimana kau bisa bahagia menjadi suami dari seorang wanita yang tidak pernah kau cintai? Kakang, apakah sekarang kau sudah berhasil mencintai Sakawuni? Tidak. Kau tidak perlu menjawabnya. Dan aku tidak peduli jawaban apa yang akan kau berikan. Yang penting aku mencintaimu. Apakah kau mencintaiku atau tidak, itu tidak menjadi soal. Yang penting aku mencintaimu. Ini, apa yang kau bicarakan ini? Pokoknya aku mencintaimu, Kakang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku merasa bahagia jika menemukan seorang laki-laki yang kucintai. Sekarang kau adalah milikku. Dan aku tidak akan membiarkan dirimu terlepas dari tanganku. Kakang, apakah kau masih mengenang kakak Mesin? Aduh, Sakawuni. Aneh sekali bicaramu ini. Iya, aku tahu. Kakak Mesin orangnya lembut. Wajahnya cantik molek bagaikan patung pualam. Dia juga mempunyai hati yang sangat mulia. Aku sangat menaruh hormat kepadanya. Aku sangat mengagumi kepribadiannya. Tapi kalau dia ingin merebutmu dari tanganku, nanti dulu. Siapapun juga wanita yang ingin mengambil suamiku harus menyambung nyawa dengan Sakawuni. Kakang Kamandano, aku tahu. Kau masih selalu mengenang kakak Mesin, bukan? Wuni, dengarlah. Sekarang ini kau sudah menjadi istriku. Kita sudah dikawinkan secara sah di hadapan Gusti Prabu, di hadapan kalayak ramai, di hadapan para dewa, dan di hadapan Sang Hyang Widi. Kau tidak perlu cemas. Kau tidak akan kehilangan siapa-siapa. Tak ada yang akan merebut suamimu, Wuni. Kalau ada bagaimana? Itu bisa saja terjadi, kan? Itu hanya gambaran buruk dari pikiran-pikiranmu sendiri. Tapi kalau benar-benar ada bagaimana? Itu bisa terjadi, kan? Sudahlah, Wuni. Ini sudah malam. Lebih baik kita tidur saja. Aku tidak mau tidur. Ini sudah malam. Kita teruskan saja bicara di dalam. Aku tidak bisa jalan. Kakiku sakit, pegal. Kalau begitu biarlah aku menggendongmu. Arya Kamandanu segera meraih tubuh Sakawuni. Dan putri almarhum banyak kapuk itu menggeliat manja dalam dekapan tangan-tangan suaminya yang perkasa. Arya Kamandanu menggendong Sakawuni menyeberangi ruangan pendopo sambil menciumi wajah istrinya. Tapi pada saat itulah terdengar derap kuda semakin lama semakin dekat. Waduh. Aku merasa berdosa sekali ini. Sebenarnya aku tidak sampai hati mengganggu ketenangan kalian yang sedang meregup malam-malam bahagia. Tidak apa-apa, Paman Nembusora.
kami tidak merasa terganggu. Iya, Paman. Kami justru senang Paman Lembu Sora datang. Sudah beberapa hari ini kami tidak melihat Paman. Bagi pasangan suami istri baru, tak baik banyak berada di luar rumah. Kalian tahu, sewaktu aku menjadi pengantin baru dulu, kami tak pernah meninggalkan rumah 40 hari lamanya. Selama 40 hari itu, kami merasa seperti hidup di dunia lain. Dunia awang-awang, dunia khayal, tapi kenyataannya bisa kita rasakan. Oh ya, Kamandanu, dan kau Nduk Sekawuni. Iya, Paman. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Kalau begitu, marilah masuk, Paman Lembu Sora. Marilah kita bicara di dalam. Pembunuh gelap. Berani sekali orang itu memasuki rumah kediaman Paman Lembu Sora. Apakah jelas orang itu bermaksud membunuh Paman? Aku sempat bertarung 3 gebrakan dengan orang itu. Kemampuannya tidak terlalu tinggi. Mungkin kemampuannya di atas rata-rata perwira Majapahit. Dia menggunakan sebilah pedang. Tapi dia menggunakan jurus-jurus yang sepertinya sudah pernah kukenal. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Apakah orang itu benar-benar lari menuju rumah kediaman Paman Ramapati? Kukira Gajah Biru dan Demung Wira tidak salah lihat. Kalau begitu, pasti ada hubungannya dengan Paman Ramapati dan kelompoknya. Paman Lembu Sora harus lebih berhati-hati. Kita tidak bisa sembarangan menuduh orang, Duk. Mungkin saja orang itu mempunyai dendam pribadi padaku. Apakah Paman Lembu Sora tidak dapat menduganya sama sekali? Tidak bisa, Kamandanu. Aku ini seorang prajurit. Aku sudah membunuh ratusan musuh yang rata-rata belum kukenal sebelumnya. Tapi tingkah laku orang itu memang aneh sekali. Berapa kira-kira usianya, Paman? Aku tidak dapat mengenal wajahnya, juga suaranya. Wajah dan suaranya disembunyikan di balik topeng. Tapi aku dapat merasakan tulang-tulangnya dan dengus nafasnya. Sepertinya orang itu masih cukup muda usia. Mungkin tidak lebih dari 20 tahun. Dan aku dapat memastikan bahwa dia masih kurang pengalaman. Dia belum pandai mengukur kemampuan sendiri. Dia hanya terbawa oleh hawa nafsunya. Kalau begitu, Paman Lembu Sora harus menambah jumlah prajurit jaga. Sebab aku kira orang itu akan kembali lagi, Paman. Anehnya, mengapa orang itu tidak tertangkap ketika berlari-lari menuju rumah kediaman Paman Ramapati? Atau mungkin justru Paman Ramapati lah yang telah mengupah orang itu? Rasanya tidak mungkin, Kamandanu. Kalau Kakang Ramapati bermaksud membunuhku, dia bisa menyewa 10 orang pembunuh bayaran yang lebih baik. Aku yakin orang itu bukan seorang pembunuh bayaran. Entahlah siapa dia. Sayang sekali Gajah Biru dan Demung Wira gagal meringkusnya. Nah, Kamandanu, aku tidak bisa lama-lama. Ayo, Nduk Sekawuni, aku pulang dulu. Mari silahkan, Paman. Iya, sampai bertemu lagi besok pagi. Bukankah kalian besok sudah bisa menghadiri pertemuan di Balai Paseban Agung? Terima kasih. Semoga para dewa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Kulihat ruangan Balai Paseban Agung ini tidak seperti biasanya. Mereka yang hadir duduk hampir berdesak-desakan. Bahkan sebagian ada yang terpaksa duduk di tangga.
Kulihat Arya Kamandanu dan Nini Cakawuni juga sudah dapat menghadiri pertemuan ini. Syukurlah. Dan sebelum kita mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut tata pemerintahan negeri kita, baiklah, mari kita dengarkan apa yang akan dilaporkan Paman Ramapati. Terima kasih Gusti Prabu. Sebenarnya ada banyak sekali hal-hal penting yang perlu hamba laporkan ke hadapan Sang Prabu dan ke hadapan para hadirin sekalian. Berkas-berkasnya telah hamba siapkan. Tapi marilah kita mulai dari hal yang paling penting. Dan hal ini menyangkut masalah keadilan yang kita dambakan bersama di atas bumi Majapahit. Hari ini hamba menghadap Gusti Prabu dengan ditemani seorang pemuda yang sekarang ini duduk di sebelah hamba. Oh, siapakah pemuda itu, Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Pemuda ini namanya Mahisa Taruna. Mahisa Taruna. Mahisa Taruna, apakah kau berasal dari keluarga penggawa kerajaan Majapahit? Ampun Gusti Prabu. Hamba adalah putra Ayahanda Kebo Anabrang. Mendengar pemuda itu menyebut Kebo Anabrang sebagai orang tua laki-lakinya, jantung Lembu Sora bagaikan disentakkan. Dia lalu menghubungkannya dengan pembunuh gelap yang masuk ke halaman rumahnya beberapa malam yang lalu. Sekarang dia dapat meraba apa yang akan direncanakan oleh Sang Ramapati. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.